menjadi orang yang memiliki banyak saudara. Orang-orang beriman menjadi saudara kalian. Ini luar biasa. Dan ingat, yang lalu-lalu, dosa-dosa kita ketika non-muslim dulu, dihapuskan Allah. Kita seperti bayi yang baru lahir. Tauhid kita buat teman-teman, yang paling penting bagaimana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Jelita Salsabila. Tunggu dulu guys, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa nyalain tombol subscribe dan loncengnya, dan jangan lupa like dan komen ya. Aku hitungnya 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung aku. Oke, kita lanjut ke videonya. Hari itu aku ingin pergi di acara Hari Mu'alaf Sedunia, bertepatan dengan tanggal 25 Desember. Sampai ketemu di lokasinya ya. Akhirnya kita sudah sampai tempat acaranya. Sangat mudah. Ayo kita langsung ke acaranya. Kita sudah sampai di tempat acara, tempat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kami sampaikan bahwa kami dari Forum Arimatea, insya Allah sudah beberapa tahun kami melaksanakan event atau acara setiap tanggal 25 Desember. Salah satu maksud dan tujuan kita mengadakan silaturahim setiap tanggal 25 Desember adalah hari spesial, hari khusus untuk saudara-saudari kita yang mu'allaf. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa mungkin kita sulit merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin beberapa tahun yang lalu mereka masih berkumpul bersama keluarga dalam suasana yang lain. Nah, tentunya kami di Forum Arimatea ingin memberikan sesuatu suasana, juga menggantikan suasana yang mungkin dirasakan oleh saudara-saudara kita beberapa tahun yang lalu dengan suasana yang sangat jauh berbeda. Dan Allah kumpulkan, satukan kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan semoga event hari ini juga menjadi salah satu, mungkin ke depan kami sangat berharap mudah-mudahan ini menjadi jembatan atau awal langkah untuk sinergi kita dengan proyek dakwah dalam rangka pembinaan dan pendampingan saudara-saudari kita yang mu'allaf. Mudah-mudahan kita berharap dengan sinergi ini kita dapat lebih memberikan perhatian kepada saudara-saudara mu'allaf kita. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan terus kita jalin sinergi-sinergi ini, baik dengan proyek dakwah maupun dengan Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia maupun lembaga-lembaga dakwah yang lain yang ada di Kota Makassar. Karena bagaimanapun juga pendampingan dan pembinaan mu'allaf kami rasakan cukup berat, dan insya Allah Allah akan mudahkan dan Allah ringankan dengan sinergi dan uhuah kita sebagai lembaga-lembaga dakwah yang ada di Kota Makassar. Demikian juga mudah-mudahan tanggal 25 Desember ini kita berdoa mudah-mudahan menjadi impian dan cita-cita kami dan kita bersama. Mudah-mudahan tanggal 25 Desember bisa jadi Hari Mu'allaf Nasional insya Allah. Dan itu impian dan cita-cita kami, mohon doanya insya Allah. Baik, melalui sambutan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf karena dengan segala keterbatasan acara ini yang sangat sederhana ini
demikian kondisinya karena kita tetap mematuhi aturan pemerintah, karena kita tidak ingin membuat kerumunan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh kita berkegiatan yang tidak berbenturan dengan pemerintah. Demikian apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya acara ini kami terus menyampaikan permohonan maaf dengan acara yang cukup sederhana ini. Mudah-mudahan dapat berkesan dan menjadi berkesinambungan sinergi dakwah ini ke depan insya Allah. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran sekali lagi. Mudah-mudahan waktu yang telah diluangkan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi tahsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Jumsar yang dimuliakan Allah, dan Bapak dan Ibu sekalian, para asatidz, teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat kejadian beberapa tahun silam ketika Dr. Zakir Naik datang. Pelaku sejarahnya banyak di sini. Ya, ada Bu Cia, ada Gerhan, ada Ustaz Jumsar, ada ustadz-ustadz yang lainnya yang hadir waktu itu. Dan kebetulan saya termasuk di bagian steering committee. Saya betul-betul menangis ketika acara di Unhas, ya, di mana kita menyaksikan syahadat-syahadatnya orang yang sangat banyak sekali, teman-teman. Dari laki-laki maupun perempuan. Diawali dengan debat-debat, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang semuanya Masya Allah dijawab dengan tegas. Dan ini berbahasa Inggris oleh Dr. Zakir Naik. Diterjemahkan tentunya. Saya kemudian melihat diri saya. Ya. Berapa orang yang sudah saya kasih masuk Islam? Ya. 2 bulan yang lalu kira-kira, kalau saya tidak salah, ya. Alhamdulillah saya sempat ketemu dan ngobrol dengan mantan gitarisnya Geisha. Iya. Ya, namanya Dewa Putu Adi. Saya menangis juga lagi-lagi, iya. Karena seorang Hindu, Pak, iya. Lahir Hindu, bapaknya pembesar di Hindu di Bali, Ibu, ya. Itu bisa jadi dai yang mengislamkan banyak orang. Ditemani oleh Sekjen Arimatea waktu itu. Ustadz Irwan, ya, Ustadz siapa namanya? Ustadz Iwan. Ya, kita sempat makan di waktu itu di kampung kuliner, ya, di Terani Baru. Cerita banyak kami, Pak. Ya. Saya baru sampai pada level menghijrahkan orang itu, saya, ya Allah, senangnya luar biasa, Pak. Kenapa kita tidak senang? Kalau Rasulullah SAW sampai memberi kabar gembira ini pada Ali. Jadi teman-teman perhatikan ini baik-baik. Dan ini motivasi bagi saya dan kita semua. Rasulullah itu ketika memberikan nasihat pada sahabat-sahabatnya, dia tahu betul kapasitas sahabatnya. Lain sahabat, lain nasihat. Jadi ada nasihat untuk sahabat fulan, ini nasihatnya. Ada fulan, ini. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu penuntut ilmu, suka kaji ilmu, sering datang kajian Rasulullah, bahkan kemudian menjadi orang yang paling banyak mendapatkan hadis Rasulullah. Maka dikasih hadis-hadis tentang amalan. Dikatakan, Ausani Khalili, saya dinasihati oleh sahabatku Rasulullah, kekasihku Rasulullah. Lalu kemudian apa nasihat Rasulullah pada Abu Hurairah? 3, karena suka ilmu, Pak. Kata Abu Hurairah, an usolliya rak'atai duha, agar aku solat tiap hari 2 rakaat solat duha. Lalu kemudian an utira qabla an anam, agar aku solat witir sebelum aku tidur. Lalu kemudian an asuma 3 ayyam fi kulli syahr, dan agar aku kemudian berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa bid. Ini semua amalan. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini penuntut ilmu, saudara sekalian. Karena dia suka menuntut ilmu, maka dikasih amalan-amalan. Setelah berilmu beramal, kan begitu. Tapi ketika bertemu dengan, perhatikan, ketika dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Perhatikan, anak muda.
Yang kedua, menantu Rasulullah. Orang dekat ini, Pak. Yang ketiga, sepupu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sebelum jadi menantu, dia sepupu. Bapaknya Abu Thalib, ini orang kafir. Ya. Sangat disayangi oleh Rasulullah. Sampai ketika dia mau wafat, ya, ini Abu Thalib waktu mau wafat, Rasulullah datang untuk talqin. Seandainya Abu Thalib itu jadi mengatakan la ilaha illallah. Bayangkan ini kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Singkat sekali, Pak. Sederhana sekali. Tapi ini menjadi pembeda di akhirat. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Maka kemudian keluarlah rumus para ulama. Dalam hadis Rasulullah mengatakan siapa yang akhir hidupnya perkataannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Maka itu Abu Thalib sepanjang hidupnya menyembah patung, menyembah berhala. Lalu kemudian didatangi Rasulullah karena akhlaknya, karena imannya. Didatangi oleh Rasulullah SAW untuk ditalkin kalimat kul ya ammi, katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Atman lakal jannah, kujamin bagimu surga. Bayangkan, sepanjang hidup itu Abu Thalib sembah selain Allah. Tapi ujung kehidupan, kalimat la ilaha illallah bisa menjadi pembeda, Bapak Ibu. Nah, saya dengar-dengar masih ada yang belum beragama Islam. Ayo coba dipikirkan ini. Kalimat ini. La ilaha illallah konsekuensinya Anda beriman, bertauhid. Anda akan menjadi orang yang memiliki banyak saudara. Orang-orang beriman menjadi saudara kalian. Ini luar biasa. Dan ingat, yang lalu-lalu, dosa-dosa kita ketika non-muslim dulu, dihapuskan Allah. Kita seperti bayi yang baru lahir. Kita mendapatkan perhatian dalam Islam. Bayangkan orang mu'allaf itu. Mau kaya, mau miskin, dapat zakat. Bayangkan. Namanya wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang-orang yang taklif untuk menguatkan hatinya, dia mendapatkan zakat. Dia mau kaya, dia mau miskin. Subhanallah. Perhatiannya Allah pada orang-orang mu'allaf ini. Dan bayangkan, Anda punya dosa apa dulu? Pernah Ustaz saya merampok, saya pernah berzina, itu diampuni semua yang lalu-lalu. Umar bin Khattab, itu banyak sekali membunuh orang. Tapi setelah masuk Islam diampuni semua, subhanallah. Nah, ini Ali bin Abi Thalib, teman-teman. Apa nasihatnya? Kalau tadi kan Rasulullah kasih nasihat Abu Hurairah kan amalan semua. 2 rakaat salat duha, salat witir sebelum tidur, dan kemudian yang terakhir puasa 3 hari dalam 1 bulan. Apakah Ali bin Abi Thalib? Nah, ini Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Itulah kenapa dikatakan orang yang paling ringan siksanya di neraka Abu Thalib. Orang yang paling ringan siksanya di neraka Abu Thalib. Dan itu seringan-ringannya siksa di neraka luar biasa, teman-teman. Itu siksa yang sangat tidak perlu lagi dipertanyakan karena 70 kali lipat panasnya itu api neraka dibandingkan panas di dunia. Sekarang perhatikan, apa nasihatnya ini? Jadi ini Ali bin Abi Thalib, pemuda pertama, anak muda yang paling pertama masuk Islam. Yang kedua, dia sepupu Rasulullah. Yang ketiga, dia anak dari paman kesayangan Rasulullah. Yang keempat, dia menikah dengan putri tercintanya Rasulullah, Fatimah. Yang dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib lahir cucu kesayangan, Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi ini Abu Thalib orang spesial. Apa teman-teman nasihatnya? Qala, ya, dipanggillah Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Faqal, lalu dia mengatakan, ya Ali, fawallahi, demi Allah, ini bersumpah, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin na'am. Ini saya nyemangatin teman-teman di Arimatea nih, biar serius ngurusin Arimatea nih. Pahalanya besar banget. Saya kalau bahas masalah ini saya selalu malu, Pak, karena saya masih dihitung jari orang yang saya dakwahi. Apalagi orang yang mau diislamkan, luar biasa. Pahala kalian besar sekali. Saya sering cemburu tuh sama orang-orang yang tiba-tiba, Ustaz ada lagi saya islamkan, ada lagi, ya Allah. Kapan saya bisa islamkan banyak orang itu? Saya cemburu dalam kebaikan pada Zakir Naik. Yang subhanallah satu kali kasih ceramah, bisanya langsung ada orang mau percaya untuk dia masuk Islam. Ya Allah. Saya merinding-merinding itu waktu. Dan saya bilang, saya ini da'i. Keliling Indonesia, bahkan keluar negeri ceramah. Saya bilang, ya Allah, susah itu kasih Islam orang. Ya. Itu luar biasa amalan. Makanya ini bisa jadi, hadis ini bisa jadi penyemangat kita, teman-teman.
Ya, teman-teman yang mu'alaf tadi, ada ibu siapa tadi namanya, ya, yang cerita di depan. Ya, saya ingin nyemangatin dengan hadis ini, Bu. Ya. Teman-teman para mu'alaf, jangan berhenti hanya sekedar Anda sudah syahadat, tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ini peluang besar sekali demi Allah, dan orang banyak sekali program misionaris, kristenisasi. Ini saya cerita langsung dengan Mas Iwan, Sekjen Arimatea. Mereka itu memang hambur duit untuk mengkristenkan orang. Namanya program misionaris. Memang begitu kegiatannya. Ya. Maka kita perlu berkolaborasi, teman-teman di Arimatea fokus, kemudian ada Yayasan Kebangkitan, ya, Amal Indonesia ini kan juga fokus di situ. Ya, bisa bantu di sana, yakin. Ya, ada Bucia dan tim itu, masya Allah. Ya, dan ada kita di Wahda Islamiyah, ada teman-teman kita dari ya Markas Imam Malik punya Ustadz Harman. Ini kita semua tuh tidak mungkin tidak mendukung kalau program mengislamkan orang. Ini misalnya intinya dakwah, Pak, dakwah tauhid. Iya. Ini aslinya, ini dakwah bisa mengislamkan orang yang tadinya tidak percaya. Inilah aslinya yang dibutuhkan dalam dakwah. Makanya Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, kata Rasulullah, jangan kau ajarkan apa-apa sebelum kau ajarkan tauhid. Allimuhum annahu la ilaha illallah. Mu'ad, jangan paksa mereka untuk ikut ibadah kita dulu. Pertama, yakinkan dia dulu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang ngasih makan Allah, yang ngasih rezeki Allah. Ajak mereka berpikir bahwa masa mungkin patung yang kamu buat ngasih kamu rezeki, masa iya patung yang kamu buat sendiri memberikan kamu kesehatan, padahal dia benda mati. Ajak mereka, wahai Mu'ad, kata Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, jangan ajar apa-apa dulu. Yakinkan mereka dulu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tugas para nabi, Pak. Dari zaman dulu ini cerita Syekh sudah diangkat di YouTube. Syekh Adil, belum. Seorang anak muda, tanya Hisham. Satu anak muda, Pak, mengislamkan satu negara.